Sunan Bonang merupakan salah seorang ulama yang menjadi bagian dari Dewan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat penduduk lokal Nusantara sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan guru dari Sunan Kalijogo yang menguasai berbagai cabang keilmuan seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan arsitektur. Nama beliau melegenda di Nusantara, khususnya di daerah pesisir utara Jawa, yaitu Tuban, Rembang, Lamongan, Surabaya, dan 2 pulau lain, yaitu Bawean dan Madura. Berikut adalah biografi singkat dari Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir dengan nama kecil Raden Maulana Magdum Ibrahim. Diperkirakan beliau lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Beliau adalah putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja Bupati Tuban. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cirebon, Sunan Bonang memiliki 4 saudara, yaitu Nyai Fatimah yang bergelar Nyai Ageng Panyuran, Nyai Wilis atau Nyai Pengulu, Nyai Taluki yang bergelar Nyai Gedeng Maloka, serta adik laki-laki Sunan Bonang yaitu Raden Kosim yang kelak juga menjadi anggota Wali Songo dan dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Selain mempunyai 4 saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudari dari lain ibu, yaitu Dewi Murtosiah yang menjadi istri Sunan Giri dan Dewi Murtosimah yang menjadi istri Raden Patah. Mengenai asal-usul sebutan beliau yaitu Bonang, ada beberapa pendapat menurut ahli sejarah. Pertama, nama Bonang berasal dari 2 suku kata, Bon dan Nang, yang merupakan akronim dari Babon Menang atau Baboning Kemenangan, yang memiliki arti induk kemenangan. Kedua, Bonang diambil dari salah satu nama sebuah desa di Kabupaten Rembang yang menjadi tempat persinggahan beliau. Ketiga, nama Bonang diambil dari salah satu alat musik tradisional yang biasa digunakan oleh Raden Maulana Magdum Ibrahim untuk memudahkan pengenalan Islam kepada masyarakat. Dan keempat, nama Bonang diduga berasal dari kata Bong-ang, yaitu sebuah nama marga Bong, seperti nama lain ayahnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu Bong Suwiho. Sunan Bonang masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam serat Dharma Gandol, yaitu sebuah karya sastra tentang runtuhnya Majapahit, Sunan Bonang disebut dengan julukan Sayyid Keramat dan dikatakan sebagai orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW. Adapun nasab beliau adalah Sunan Bonang atau Maulana Magdum Ibrahim bin Sunan Ampel atau Sayyid Ali Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi bin Sayyid Husain Jamaluddin bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Atsmatkon bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Kholiq Qasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Raden Maulana Magdum Ibrahim tumbuh dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang ceria. Ia dididik oleh Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila dengan sentuhan kasih sayang. Pada usia menginjak balita, ia sudah diajari sendi-sendi agama. Tidak lupa, Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila juga mengajari putranya seni tradisi untuk memperhalus budi. Sejak kecil, Raden Maulana Magdum Ibrahim sudah terbiasa mendengarkan syair-syair sholawat, tembang dolanan, dan tembang-tembang Jawa oleh ayah dan ibundanya yang banyak berisi tentang kisah dan ajaran kearifan dan kasih sayang. Sunan Ampel sangat piawai dalam bersolawat.
sedangkan Nyi Ageng Manila sangat mahir dalam tembang-tembang Jawa karena ia adalah putri Temenggung Arya Teja dari Kabupaten Tuban. Raden Magdum Ibrahim tumbuh sebagai anak yang patuh, peka, dan berbudi halus. Itu terbukti dalam perilaku sehari-hari. Ia sangat menyayangi adik-adiknya. Mereka belajar dan bermain bersama di bawah bimbingan orang tuanya. Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila sangat memperhatikan perkembangan putranya hingga urusan yang remeh-temeh. Meski demikian, Raden Magdum Ibrahim tidak tumbuh sebagai anak yang manja dan tidak menuntut banyak hal kepada orang tuanya. Dalam berkawan, Raden Magdum Ibrahim tidak pandang bulu. Meski ia anak seorang yang terpandang di Ampel Denta, ia tidak rikuh berkawan dengan orang-orang yang miskin dan papa. Seringkali ia mengambil makanan di rumah untuk diberikan kepada kawan-kawannya yang tidak mempunyai makanan. Hal tersebut dilakukan dengan izin kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya ternyata begitu mendukung apa yang dilakukan oleh Magdum Ibrahim kecil. Adapun dalam belajar, Raden Magdum Ibrahim memilih berkawan dengan orang-orang yang rajin dan pandai. Ia dapat terpacu dalam pembelajarannya. Meskipun demikian, ia tidak menolak berkawan dengan anak yang kurang pintar darinya, karena ia akan membantu temannya yang kurang pintar tersebut dalam belajar. Tidak mengherankan, Raden Magdum Ibrahim kecil tumbuh menjadi putra Ampel Denta yang selalu menyenangkan banyak orang dan kehadirannya selalu dirindukan. Salah satu kawan belajarnya yang dekat dengan Raden Magdum Ibrahim adalah Raden Paku atau Sunan Giri, yang merupakan anak yang cerdas dan merupakan salah satu murid istimewa dari Sunan Ampel. Dari hari ke hari, persahabatan mereka berdua semakin akrab. Mereka dapat dikatakan sebagai sepasang sahabat sejati. Persahabatan mereka saling mengisi. Bila Raden Magdum Ibrahim kesulitan dalam belajar, Raden Paku akan membantunya, dan begitu pula sebaliknya. Bagi mereka, kebahagiaan kawan adalah kebahagiaannya sendiri. Sunan Ampel selalu mengikuti dan juga memperhatikan perkembangan anaknya dan dengan siapa saja anaknya bergaul. Sang ayah pun membiarkannya Raden Magdum Ibrahim bersahabat karib dengan Raden Paku, karena ia sangat tahu siapa sebenarnya Raden Paku tersebut. Meskipun Raden Paku diakui sebagai anak oleh seorang janda kaya raya yang bernama Nyi Ageng Pinatih, tetapi sesungguhnya Raden Paku adalah putra orang pilihan, putra salah seorang wali besar yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Ketika usia mereka memasuki usia 17 tahun, Sunan Ampel menyuruh Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku untuk menunaikan ibadah haji sekaligus belajar ke Makkah. Namun sebelum ke Makkah, Sunan Ampel meminta mereka berdua untuk singgah di Pasai dan belajar terlebih dahulu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah Raden Paku atau Sunan Giri. Pada hari yang sudah ditetapkan, mereka berangkat dari dermaga Ujung Galuh Surabaya dengan naik kapal laut menuju Samudra Pasai di Pulau Sumatera. Pada saat itu, Samudra Pasai adalah pusat pendidikan dan pusat pemerintahan yang berkembang pesat. Banyak sekali ulama dari berbagai belahan dunia berada di sana, sehingga sangat mendukung bagi anak-anak muda yang sedang menuntut ilmu. Begitu sampai di Samudra Pasai, mereka berdua pun segera mencari pesantren milik Syekh Maulana Ishaq. Ternyata tidak begitu sulit untuk menemukannya karena sosok Syekh Maulana Ishaq begitu masyhur di Samudra Pasai. Ketika sudah bertemu, mereka menyampaikan pesan Sunan Ampel dan maksud kedatangan mereka untuk menimba ilmu kepadanya. Syekh Maulana Ishaq pun begitu gembira menyambut mereka dan dengan tekun mengajari mereka ilmu-ilmu keagamaan. Selain berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim juga diizinkan oleh Syekh Maulana Ishaq untuk berguru kepada ulama-ulama lainnya yang berasal dari Gujarat, Persia, Baghdad, dan beberapa negara lainnya. Setelah belajar di Samudra Pasai selama kurang lebih 3 tahun, Syekh Maulana Ishaq menyuruh Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim untuk meneruskan menuntut ilmu di kota Makkah sekaligus untuk menunaikan ibadah haji. Setelah kurang lebih 3 tahun belajar di Makkah, mereka berdua oleh guru-gurunya diminta untuk pulang dengan tujuan agar dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari serta menyebarluaskannya di masyarakat Nusantara. Sesampainya di tanah Jawa, Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim segera menghadap kepada Sunan Ampel untuk menyampaikan hasil belajarnya di Samudra Pasai dan kota Mekah, serta menyampaikan pesan-pesan dari Syekh Maulana Ishaq. Raden Paku menyampaikan
bahwa ia diberi segumpal tanah yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq dan agar mendirikan tempat tinggal, masjid, dan tempat pengajaran di atas tanah yang sama dengan jenis tanah tersebut. Sunan Ampel sangat bergembira mendengar pernyataan Raden Paku. Selanjutnya, ia melihat contoh tanah itu, mengamatinya dengan seksama, lalu memberi arahan letak tanah jenis itu dapat ditemukan di Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di barat laut dari Ampel Denta. Beberapa waktu kemudian, setelah mendapat arahan dari Sunan Ampel, Raden Paku pamit undur diri untuk mencari tempat tersebut. Setelah berusaha dengan sangat keras dan diiringi dengan doa, akhirnya tanah yang dimaksud berhasil ditemukan. Tanah itu memang berada di sebelah barat laut Ampel Denta, yaitu berada di Bukit Giri di daerah Gresik. Selanjutnya, Raden Paku menetap di sana untuk membangun masjid, pesantren, dan juga pusat pemerintahan. Kemudian, beliau dikenal dengan sebutan Prabu Satmanta atau Sunan Giri. Sedangkan Raden Makdum Ibrahim diberi terompah oleh Syekh Maulana Ishaq dengan maksud agar Raden Makdum Ibrahim berdakwah dengan tidak menetap di suatu tempat, melainkan untuk terus bergerak dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Kemudian, sesuai arahan dari ayahnya, Raden Makdum Ibrahim memulai berdakwah di daerah Tuban dengan mendirikan sebuah pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam dengan damai, santun, toleran, serta menyesuaikan diri dengan adat istiadat lokal penduduk. Di daerah tersebut, beliau juga mendirikan Masjid Sangkal Doho. Kemudian, setelah beberapa saat, beliau pindah di Bonang, sebuah desa kecil di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di desa itu, beliau mendirikan zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Dan selanjutnya, beliau juga berdakwah di daerah pesisir utara Jawa dan beberapa pulau di sekitarnya seperti Pulau Madura dan Kepulauan Bawean. Dalam penyebaran agama Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok tanpa kompromi dengan budaya dan kelompok yang satu lagi menyesuaikan dengan budaya setempat. Sunan Bonang adalah wali yang dalam berdakwahnya menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menyukai tembang, wayang kulit, dan gamelan. Sehingga beliau memodifikasi adat dan budaya tersebut agar sesuai dengan ajaran agama Islam dan memiliki nilai pesan tauhid. Di antara cara dakwah Sunan Bonang adalah dakwah melalui seni dan budaya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu pendapat mengatakan nama Sunan Bonang sendiri adalah berasal dari nama alat musik tradisional Jawa yang bernama bonang, yaitu perangkat musik ketuk yang berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan menghasilkan bunyi yang merdu. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat para penduduk setempat penasaran dan tertarik. Banyak warga yang berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan musik ini yang disertai tembang yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Kemudian pada kesempatan tersebut, Sunan Bonang mengubah sejumlah tembang tengahan Mocopat seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Begitulah cara Sunan Bonang yang dijalankan dengan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, beliau tinggal menyiapkan ajaran Islam dalam berbagai tembang kepada mereka, dan seluruh tembang yang diajarkannya adalah tembang yang berisikan ajaran-ajaran agama Islam. Maka tanpa terasa, para penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati dan tanpa keterpaksaan. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang dalam memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukannya yang memiliki nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti penyempurnaan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampokan sebagai bentuk pengembangan dan pengayaan pewayangan, serta mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. Salah satu tembang yang terkenal hingga saat ini adalah tembang Tombok Ati, yaitu tembang yang sering kita dengarkan melalui pujian-pujian di mushola atau masjid setelah adzan sebelum melaksanakan sholat jamaah. Dan bahkan tembang ini masih sering dibawakan oleh banyak penyanyi dalam pentas ataupun pertunjukan musik tanah air. Adapun lirik tembang Tombok Ati adalah
Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Qur'an lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Adapun arti tembang tersebut adalah obat sakit jiwa atau hati itu ada 5 jenisnya. Pertama, membaca Al-Quran dengan merenungkan artinya. Kedua, mengerjakan sholat malam. Ketiga, bersahabat dengan orang soleh atau berilmu. Keempat, tirakat dengan berpuasa. Kelima, sering berzikir mengingat Allah di waktu malam. Siapa saja yang mampu mengerjakannya, insya Allah akan mengabulkan. Dakwah dengan cara memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Salah satu tradisi masyarakat Jawa adalah ritual Pancamakara dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan, dan di tengah-tengahnya ada seorang cakrawala yang merupakan pimpinan dalam membacakan mantra-mantra. Melihat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, Sunan Bonang pun masuk dan perlahan-lahan mengubah tradisi ini dengan tradisi yang bernilai ajaran Islam, yang kemudian kita kenal sampai sekarang dengan upacara kenduri atau selamatan, yang di dalamnya bukan lagi dibacakan mantra-mantra, melainkan doa-doa yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dakwah melalui karya sastra. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang yang memuat ajaran tasawuf. Tulisan dalam naskah tersebut merupakan hasil dari bacaannya yang tentunya berisi ajaran agama Islam serta nasihat-nasihat para ulama yang merujuk pada beberapa kitab. Di antaranya adalah Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi, dan beberapa kitab-kitab lainnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang ajaran tasawuf yang sangat mendalam, yaitu dalam karyanya yang berjudul Suluk Wujil yang ditulis dalam bentuk tembang. Saat ini, karyanya tersebut masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden yang berada di Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar di Nusantara karena isinya yang indah, serta kandungannya yang kaya akan kehidupan beragama. Suluk ini pada dasarnya merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Tamhid karya Syakur bin Su'eb Al-Kasi Al-Hanai As-Salimi. Suatu ketika, Sunan Bonang berjalan di hutan dan dihadang oleh Raden Syahid atau Brana Lokajaya, yaitu Sunan Kalijogo. Raden Syahid ketika itu hendak merampok Sunan Bonang yang membawa tongkat yang berlapiskan emas.
Tetapi dengan tenang, Sunan Bonang yang telah mengetahui maksud Raden Syahid menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Kesantunan dan kelembutan Sunan Bonang telah berhasil meluluhkan hati berandal dan perampok yang terkenal sadis. Ketika itu, Raden Syahid berusaha meraih dan merampas tongkat itu, sehingga menyebabkan Sunan Bonang jatuh tersungkur dan menangis. Kemudian Sunan Bonang berusaha bangun dan berdiri, sedangkan Raden Syahid mengamati tongkat itu dan baru sadar bahwa tongkat itu hanyalah tongkat biasa yang tidak terbuat dari emas. Melihat Sunan Bonang menangis, Raden Syahid pun heran apa yang membuat Sunan Bonang menangis. Sunan Bonang kemudian memberikan penjelasan serta nasihat kepada Raden Syahid, yang salah satu nasihatnya sangat menyentuh Raden Syahid, yaitu tentang perbuatan mencurinya selama ini. Perbuatan itu oleh Sunan Bonang diibaratkan dengan mencuci pakaian dengan air kencing yang hanya akan menambah kotor dan bau pakaian tersebut. Raden Syahid pun tercekat mendengar ucapan Sunan Bonang. Saat itulah Sunan Bonang kembali bertanya kepada Raden Syahid apakah masih membutuhkan harta benda. Lalu Sunan Bonang dengan tongkat di tangannya menunjuk buah aren yang ada di sekitarnya sembari mengatakan, "Lihatlah, itu lebih banyak emas." Karena penasaran dan kagum, Raden Syahid memanjat pohon aren itu. Namun ketika hendak mengambil buahnya, tiba-tiba pohon itu rontok mengenai kepalanya. Raden Syahid pun terjatuh dan pingsan. Seusai bangun, Raden Syahid menyadari bahwa orang tersebut bukanlah orang biasa. Setelah menyadari kesalahan dan melihat ilmu yang dimiliki oleh Sunan Bonang, Raden Syahid pun ingin berguru kepada Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang tidak begitu saja menerima Raden Syahid sebagai muridnya. Sunan Bonang memberikan syarat kepada Raden Syahid, yaitu harus menjaga tongkat Sunan Bonang yang beliau tancapkan di tepi sungai atau kali sampai Sunan Bonang datang kembali untuk mengambilnya. Suatu ketika, Sunan Bonang sedang berjalan melintasi hutan. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba dicegat oleh sekawanan perampok yang dipimpin oleh Kebon Danu. Pada waktu dicegat oleh Kebon Danu dan anak buahnya, Sunan Bonang kemudian melantunkan serta memperdengarkan tembang dharma ciptaannya. Seketika itu juga, Kebon Danu dan seluruh anak buahnya tidak dapat bergerak. Kaki dan tangan dan seluruh anggota badannya terasa kaku, tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, para perampok tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali berteriak minta ampun kepada Sunan Bonang. Setelah diminta bertobat, Kebon Danu dan anak buahnya pun masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Bonang. Cerita lain mengisahkan ada seorang Brahmana bernama Sakyakirti yang berlayar dari India ke Tuban. Tujuannya ingin mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang. Ketika hendak mendarat di pantai Tuban, Brahmana Sakyakirti bersumpah, "Aku, Brahmana Sakyakirti, akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Jika dia kalah, maka aku akan tebas batang lehernya. Jika dia menang, aku akan bertekuk lutut untuk mencium telapak kakinya, dan akan aku serahkan jiwa ragaku kepadanya." Namun ketika kapal hendak mendarat, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu menghantam air laut sehingga menimbulkan badai yang tinggi. Dengan kesaktiannya, Brahmana Sakyakirti mencoba mengubur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1 kali, 2 kali, hingga 4 kali Brahmana ini dapat menghalau terjangan badai. Namun kali kelima, dia sudah mulai kehabisan tenaga hingga membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, dicabutnya beberapa balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar laut. Walaupun pada akhirnya, dia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab yang hendak digunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niatnya untuk mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang tidak pernah surut. Ketika sang Brahmana dan para muridnya bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang, pada saat hampir dalam keputusasaan, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sambil membawa tongkat. Brahmana Sakyakirti dan para murid-muridnya segera berlari menghampiri dan menghentikan langkah orang itu. "Kisanak, kami datang dari India hendak mencari seorang bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya?" tanya sang Brahmana.
Lelaki berjubah putih menjawab, untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang? Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan, tetapi sayang, kitab-kitab yang saya bawa telah tenggelam ke dasar laut. Meski demikian, niat saya tidak pernah padam. Masih ada beberapa hal yang dapat saya ingat sebagai bahan perdebatan, jawab sang Brahmana. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya yang tadi telah ditancapkan ke dalam pasir. Mendadak saja tersembur air dari bekas tongkat tersebut, dan air itu membawa keluar beberapa kitab yang dibawa oleh sang Brahmana. Itukah kitab-kitab Tuan yang tenggelam ke dasar laut? Tanya sang lelaki berjubah putih. Brahmana Sakyakirti dan para pengikutnya kemudian memeriksa kitab-kitab itu, dan ternyata benar, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab miliknya yang tenggelam tadi. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapakah sebenarnya lelaki berjubah putih ini. Sementara itu, para murid sang Brahmana yang kehausan sejak tadi segera meminum air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakyakirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan murid-muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air tepir laut yang pastinya banyak mengandung garam. Namun, para muridnya malah menyatakan betapa segarnya air yang telah diminumnya. Hal tersebut membuat Brahmana Sakyakirti termenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Dia kemudian mencicipi sedikit dan ternyata memang segar rasanya. Rasa herannya menjadi-jadi, terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu yang mampu menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam ke dasar laut. Sang Brahmana berpikir bahwa lelaki berjubah putih itu bukanlah lelaki sembarangan. Namun sebelumnya, dia mengira bahwa lelaki itu telah mengeluarkan ilmu sihir. Dia mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu benar atau sihir. Namun, setelah dikerahkan segala kemampuannya, ternyata bukan ilmu sihir, tapi nyata. 1000 Brahmana yang ada di India pun tidak akan bisa melakukan hal itu, pikir sang Brahmana dalam hati. Dengan perasaan takut dan was-was, dia menatap wajah lelaki berjubah itu. Mungkinkah lelaki ini adalah Sunan Bonang yang termasyhur itu? Gumamnya dalam hati. Akhirnya, sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada lelaki itu, apakah nama daerah tempat saya terdampar ini? Lelaki berjubah putih menjawab, Tuan berada di Pantai Tuban. Begitu mendengar jawaban lelaki itu, jatuh tersungkurlah sang Brahmana beserta murid-muridnya. Mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan lelaki itu. Mereka sudah yakin sekali bahwa lelaki inilah yang bernama Sunan Bonang yang terkenal sampai ke negeri India. Sunan Bonang pun akhirnya berkata, bangunlah, untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah sudah kalian ketahui dari kitab-kitab yang kalian pelajari bahwa sangat terlarang bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung. Sang Brahmana kemudian menjawab, ampunilah saya yang buta ini, tak melihat tingginya gunung di depan mata, ampunkan saya. Sunan Bonang kemudian menimpali, bukankah Tuan ingin berdebat denganku dan mengadu kesaktian? Sang Brahmana menjawab, mana saya berani melawan Paduka? Tentulah ombak dan badai yang menyerang kapal kami juga ciptaan Paduka. Kesaktian Paduka tak terukur tingginya dan tak terukur dalamnya. Sunan Bonang pun menjawab, engkau salah, aku tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah melindungi orang yang percaya dan mendekat kepadanya dari segala macam bahaya dan niat jahat seseorang. Memang, kedatangan Brahmana Sakyakirti beserta murid-muridnya bermaksud jahat ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tidak kesampaian. Setelah kejadian tersebut, akhirnya sang Brahmana dan murid-muridnya memeluk agama Islam atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Lalu sang Brahmana dan pengikutnya menjadi murid dari Sunan Bonang. Ibarat kata pepatah bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Begitu pula dengan sosok Sunan Bonang. Namanya harum semerbak bagai kesturi. Tak heran ketika beliau wafat pada tahun 1525, jasadnya menjadi rebutan para muridnya yang tersebar mulai dari Rembang, Tuban, Madura, Lamongan, hingga Bawean untuk dimakamkan di daerahnya masing-masing.
Selama hidup, Sunan Bonang menghabiskan waktunya dengan mendidik masyarakat dengan cara-cara yang santun dan lembut. Beliau pun tidak lelah untuk terus berjalan dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Seiring berjalannya waktu, usianya pun beranjak tua. Meski tidak lagi muda, Sunan Bonang tetap giat berpergian untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Di usianya yang senja, beliau pun kerap menyeberang dari Tuban ke Madura dan Bawean dengan naik perahu layar. Syahdan, ketika Sunan Bonang sedang berada di Bawean, beliau jatuh sakit. Atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunan Bonang pun wafat di pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Putri atau Pulau Huwun tersebut. Murid-muridnya di Pulau Bawean sudah bersiap untuk menguburkan beliau di pulau yang indah tersebut. Namun ternyata banyak murid beliau dari Jawa dan Madura berdatangan untuk melayat serta penghormatan terakhir untuk sang guru. Bahkan beberapa murid dari Jawa dan Madura berkehendak untuk memakamkan jenazah gurunya di tempat masing-masing. Mulai dari Madura ingin jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Pulau Madura. Begitu pula dengan murid-murid beliau yang dari Rembang, Tuban, dan Surabaya. Keluarga Sunan Bonang dari Surabaya juga berkeinginan memakamkan jenazah beliau di Ampel, dekat dengan ayahanda dan ibundanya. Bahkan ada beberapa murid-muridnya yang mengafani lagi jenazah Sunan Bonang yang sudah dikafani oleh murid-murid dari Bawean, sehingga jenazah Sunan Bonang pun berkafan rangkap. Kemudian salah seorang murid Bawean berucap, "Saya berharap beliau dimakamkan di Bawean saja, karena murid-murid di Bawean akan merasa dihormati ditempati oleh jenazah beliau. Selain itu, beliau wafatnya juga di sini." Mendengar hal tersebut, awalnya murid dari Jawa dan Madura seakan-akan tidak mempersoalkan itu. Namun, pada tengah malam, ketika murid dari Bawean sudah terlelap, keluarga dan murid dari Surabaya dan Madura berhasil membawa kabur jenazah Sunan Bonang. Mereka pun langsung berlayar dari Bawean menuju dermaga Ujung Galuh di Surabaya. Namun terjadi keajaiban. Ternyata kapal tidak mau berbelok ke Surabaya, tetapi menuju Pelabuhan Tuban, yaitu pelabuhan yang dekat dengan Kampung Kembang Putih, tempat padepokan dan kediaman Sunan Bonang. Ketika kapal merapat di Pelabuhan Tuban, kapal tidak mau bergerak lagi. Akhirnya, jenazah Sunan Bonang diturunkan di Tuban. Berhentinya kapal di Tuban adalah tanda bahwa jenazah Sunan Bonang harus dimakamkan di Tuban. Meski demikian, agar tidak terjadi konflik dan perebutan jenazah lagi, sebelum jenazah Sunan Bonang dimakamkan, diadakan musyawarah di antara murid-murid beliau. Musyawarah langsung dipimpin oleh murid terkemuka Sunan Bonang, yaitu Sunan Kalijogo yang datang dari Kadilangun Demak. Beliau menyampaikan, "Saya usul jenazah tetap dimakamkan di Tuban." Alasannya, beliau pertama membuka padepokan di Tuban di Kampung Kembang Putih. Selain itu, kejadian luar biasa pada Kanjeng Sunan menunjukkan kalau almarhum ingin dimakamkan di Tuban. Adapun saudara-saudara yang berasal dari kota lain dapat membawa barang-barang milik Kanjeng Sunan Bonang semasa hidup beliau. Para murid-murid Sunan Bonang yang lainnya pun menyetujui saran tersebut, terutama murid dari Surabaya dan Madura. Mereka menghormati uraian dari Sunan Kalijogo. Hal itu karena mereka juga memahami meski sudah meninggal dunia, ternyata Sunan Bonang berkeinginan dimakamkan di kota Tuban. Ini adalah salah satu kelebihan orang yang dekat dengan Allah. Sunan Kalijogo pun kembali berucap, "Di sini ada beberapa benda pribadi milik Kanjeng Sunan Bonang. Ada jubah, tongkat, tasbih, dan penutup kepala. Kalian dapat membawa benda-benda itu ke tempat masing-masing. Siapa tahu dengan cara itu, kalian dapat menghormati guru kita dan meneladani perilakunya yang budiman." Usulan itu diterima dengan suara bulat. Akhirnya, jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Kampung Kembang Putih. Kini lokasinya di belakang Masjid Agung Tuban. Adapun murid-murid Sunan Bonang membawa benda-benda pribadi gurunya ke daerah masing-masing. Beberapa di antaranya ada yang menguburkan benda-benda itu sebagaimana mereka menguburkan jenazah Sunan Bonang. Tidak mengherankan, hingga kini di daerah-daerah tersebut terdapat semacam makam yang dinyatakan sebagai makam Sunan Bonang. Tujuan mereka adalah agar mereka tetap mengingat kebaikan-kebaikan dan ajaran Sunan Bonang serta meneladani dalam hidup kesehariannya. Sementara itu, di Bawean terjadi keajaiban. Begitu jenazah Sunan Bonang dibawa oleh keluarga serta murid-murid beliau dari Surabaya dan Madura, para santri Bawean yang terbangun dari tidurnya
juga menemukan jenazah Sunan Bonang masih berselimut kain kafan sebagaimana semula. Mereka pun memakamkan jenazah gurunya dengan khidmat. Hal ini juga dapat disebut sebagai salah satu karomah dari Sunan Bonang. Dengan kejadian ini, tidak ada lagi konflik di antara murid-murid Sunan Bonang. Mereka akur dan saling menghormati. Mereka selalu menghargai sepak terjang gurunya yang selalu berpesan agar bersikap lembut terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Hingga saat ini, Semerbak bagai aroma bunga yang wangi dan selalu mekar tak mengenal musim. Makam, tempat peristirahatan, dan jejak beliau selalu diziarahi orang untuk menghargai jasa-jasanya dan meneladani perilaku serta perjuangan beliau yang agung.